Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudhnibin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhala alayya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Ikhwan yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita anugerah berupa taufik, yaitu meringankan hati dan langkah kaki kita melaksanakan kewajiban Allah tabaraka wa taala, yaitu sholat zuhur berjamaah, mengisi waktu antara zuhur hingga nanti kembali kerja. Sedikit mari kita merenungkan apa yang perlu kita renungkan dari ayat-ayat Allah ataupun dari ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebut Nabi sebelumnya, seperti biasa kita buka kajian kita dengan membaca Ummul Kitab, dan juga hari ini ada permintaan khusus dari salah satu jamaah kita yang kebetulan ada seorang jamaah ayahnya sedang sakit, yaitu Bapak Mu'ad Arfan. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kesembuhan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di perjumpaan kita di siang hari ini, mari kita sedikit menengok firman Allah tabaraka wa taala serta merenungkannya yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah tabaraka wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam At-Taubah ayat 36 ini Allah tabaraka wa ta'ala menegaskan bahwa inna iddatash syuhur, sesungguhnya bilangan bulan, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, 12 syahran, ada 12 bulan, yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala merampungkan menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan ini kata Allah, minha arba'atul
arba'atun hurum. Dari ke-12 bulan ini ada 4 bulan yang suci. Arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Itulah ajaran agama al-qayyim yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian zalimi, aniaya diri kalian fihinna di 4 bulan tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, karena ayat sebelumnya ini berbicara tentang al-qital, peperangan. Nah, di ayat ini Allah Tabaraka wa taala, kalau kita uraikan, kaitkan dengan ayat sebelumnya, memberitahukan kepada kita ada 4 bulan yang istimewa dalam satu kita setahun. Ada 4 bulan. Nah, 4 bulan ini diriwayatkan dengan berbagai macam riwayat yang sudah sampai derajatnya di atas sahih, bahwa 4 bulan ini yang 3 bergandengan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, serta yang 1 sendirian. Nah, yang 1 sendiri ini banyak riwayat yang sahih, baik secara riwayat ataupun pengamalan sejak dulu kala. 1 bulan ini adalah bulan Rajab. 1 bulan ini adalah bulan Rajab. Walaupun ada juga sebagian riwayat mengatakan 1 bulan ini adalah Ramadan. Namun jumhur, mayoritas para ulama periwayat hadis ataupun tafsir menjelaskan bahwa 1 bulan ini adalah Rajab yang kita sedang ada di bulan ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala beritahukan dalam setahun ada 4 bulan yang suci. Maka kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menyakiti, menzalimi, menganiaya diri kalian dalam 4 bulan suci ini. Bukan berarti selain 4 bulan ini kita boleh untuk berbuat zalim, baik terhadap diri kita ataupun kepada orang lain. Bukan. Namun ayat ini sebuah penekanan bahwa di 4 bulan ini jangan kalian berbuat zalim lebih dari 8 bulan yang lain. Nah, dari sini ada sebuah keterangan dari riwayat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang dimaksudkan dengan jangan kalian menzalimi diri kalian di sini adalah karena setiap amal saleh di 4 bulan suci ini, ya, ini balasannya akan dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan dalam riwayat lain yang mendukung riwayat ini dikatakan hingga 1000 kali lipat. Amal baik kita diganjar, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya juga, amal buruk kita, amal jelek kita, perbuatan dosa di 4 bulan suci ini pun Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan juga dosanya. Itu maksudnya. Harusnya ada penekanan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan suci ini. Sejarah ini ada sebuah riwayat dari hadis yang sudah sampai pada level mutawatir. Jadi kalau hadis mutawatir ini levelnya di atas hadis sahih, ya, itu sudah sejajar dari segi terjaminnya dari sebuah riwayat dari kepalsuan dan kebohongan serta kebocoran. Ini sudah aman, level aman, sangat aman, yaitu mutawatir, sama seperti Al-Quran. Al-Quran sampai kepada kita secara mutawatir. Kalau didefinisikan, arti riwayat mutawatir adalah sebuah riwayat yang sampai kepada kita dari era Nabi hingga kita ini, generasi orang banyak kepada orang banyak kepada orang banyak, dari kelompok besar ke kelompok besar ke kelompok besar ke kelompok besar. Ada lagi riwayat namanya riwayat ahad namanya. Ahad ini adalah sebuah riwayat hadis
yang sampai kepada kita melalui jalur sahabat secara perorangan. Ini kan namanya ini bisa dianggap mutawatir nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mutawatir nih. Ini semua meriwayatkan riwayat yang sama. Tapi ada namanya riwayat ahad. Jadi kalau 9 orang ini meriwayatkan tema siang kali ini pengajian tentang misalnya keutamaan Rajab, misalnya gitu ya, dia nggak sendirian nih. Enggak. Kemarin Ustaz nyampein keutamaan bulan Syaban. Ini namanya riwayat ahad. Ahad satu kan, perorangan. Ini kelompok atau mutawatir. Nah, ada sebuah hadis mutawatir yang selaras dengan penjelasan tentang kemuliaan bulan-bulan suci. Itu ketika Nabi SAW melaksanakan haji wada, beliau menandakan batas-batas tanah haram. Tanah haram adalah tanah suci. Yang mana di tanah suci pun kita begitu. Setiap amal baik kita dilipat gandakan. Ada riwayat di kota suci Mekah, amal baik kita dilipat gandakan. Begitu pula amal buruk kita, ganjarannya, balasannya hingga 100.000. Kalau di tanah Madinah ada riwayat 1.000 dan ada riwayat 10.000. Tapi kalau di suci Mekah 100.000. Begitupun amal buruknya nih. Dosa berbuat di kota suci Mekah, di tanah suci. Nah, maka seperti itu. Di sini Nabi SAW menjelaskan tentang keharaman tanah seperti keharaman bulan. Jadi keharaman tempat, kesucian tempat seperti kesucian masa yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Yaitu di 4 bulan suci ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Dan ini kita sedang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan atau mensucikan sesuatu, baik itu tempat atau masa, ruang atau waktu yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Lihat dalam Al-Qur'an. Surat Al-Hajj ayat 30 dan ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun indallah." Fa huwa khairun inda rabbih. Barang siapa orang yang mengagungkan hurumatillah. Nah, jadi hurumatillah apa itu? Hurumatillah, kesucian atau segala sesuatu yang diharamkan atau yang disucikan oleh Allah. Ketemu Al-Hajj ayat 30. Al-Hajj itu sudah sebentar. 16 atau 17. Al-Isra. Dua-dua. Surat ke-2? Dua-dua ya? Iya. Iya betul. Surat ke-22 ayat 30. Baik Pak. Iya. Iya baik. Ada. Oh siap. Ya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, dan wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa orang yang mengagungkan hurumatillah, apa yang terhormat di sisi Allah, artinya hormat itu kan haram, suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kebaikan untuk dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk menghormati, untuk mensucikan apa yang disucikan oleh Allah, yang disebut dengan hurumatillah. Ya, kalau 4 bulan ini disucikan oleh Allah, maka kita pun dianjurkan, diperintahkan oleh Allah untuk mensucikannya. Bahkan dilanjutkan pada ayat 32, Allah berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala,
Ya, syiar itu macam banyak hal, perintah, ajaran, ya, sesuatu yang dihormati juga, yang disucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu bukti dari ketakwaan hati seseorang. Oleh karenanya, apa yang kita amalkan di bulan Rajab ini, kita gabungkan dengan berbagai macam riwayat. Pertama, kita amalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran yang sudah pasti tidak ada keraguan laginya. Kenapa saya sampaikan hal seperti ini sedikit? Karena sekarang banyak teman-teman kita yang sedikit dibingungkan dengan SMS atau kajian-kajian, tulisan-tulisan, doktrin-doktrin yang melarang orang berbuat amalan di bulan Rajab. Pernah dengar nggak? Ya kan? Puasa Rajab bid'ah, katanya ya kan? Amalan ini bid'ah, amalan itu bid'ah. Saya ketika ditanya seperti ini oleh teman-teman dari teman-teman kita itu, Ustaz apa tidak tahu? Ini hadisnya dhaif. Ada hadisnya palsu. Apa itu? Amal ini begini, amal itu begitu. Baik, saya tanya kembali. Dan kita gunakan akal yang Allah berikan kepada kita. Saya bilang, puasa di bulan-bulan lain, apakah boleh? Bulan kemarin sebelum Rajab apa? Jumatul Akhir ya. Kita puasa Senin Kamis boleh nggak di bulan-bulan lain? Boleh. Puasa Daud boleh nggak? Boleh. Puasa awal bulan? Pertengahan bulan? Boleh. Akhir bulan? Boleh. Ya. Kenapa di bulan Rajab nggak boleh? Sedangkan Rajab sendiri salah satu keistimewaannya adalah bagian dari Arba'atul Hurum, 4 bulan yang suci, 4 bulan yang istimewa. Maknanya kita tidak boleh mengharamkan sesuatu apa yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya bilang, kami berpuasa di bulan Rajab bukan karena hadis itu yang kalian anggap itu hadis yang dhaif ataupun palsu. Karena dhaif sendiri, hadis dhaif sendiri dalam kaidah ilmu hadis, selama tidak sampai derajat perawinya orang yang dianggap memalsukan hadis, maka masih boleh digunakan untuk at-targhib. Ya, targhib itu masih untuk menggairahkan amalan soleh. Nah, kalaupun itu dianggap sebagai hadis yang palsu, kita berpuasa bukan dengan hadis ini. Tapi kenapa? Karena perintah Al-Quran untuk mengagungkan syiar Allah dan hurmatillah di bulan Rajab. Yang tidak boleh, kalau kita terima pandangan kelompok yang mengatakan hadis ini palsu, yang tidak boleh nih. Lalu kita berpuasa karena mengamalkan hadis ini nih, yang dianggap palsu. Tapi puasanya nggak haram, namun meyakini amalan yang kita dapatkan dari riwayat yang palsu ini nggak boleh. Jadi paham maksudnya? Itu maksudnya. Itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena kita sama saja mengamalkan, mempraktekkan sesuatu yang bohong di atas namakan kepada Nabi. Maka berarti kita mendukung kebohongan atas nama Nabi. Paham ya? Tapi kita bukan untuk ini puasanya, tapi untuk apa? Untuk perintah dalam Al-Quran untuk mengagungkan, untuk menghormati, untuk mensucikan sesuatu baik ruang ataupun waktu yang disucikan, dihormati, diagungkan oleh Allah. Karena melaksanakan apa? Perintah Al-Quran. Yang kedua saya sampaikan bahwa pemberian label hadis itu sahih, hasan ataupun dhaif ataupun palsu itu suatu hal yang bersifat subjektif. Ya, yang bersifat subjektif. Saya dengan Anda mungkin berbeda, mungkin sepakat dalam satu hal. Jadi ini berbeda begitu. Cara melihat ini yang berbeda-beda. Kecuali kalau memang sudah ada kesepakatan, semua umat bersepakat bahwa ini suatu yang palsu, ini suatu yang lemah, barulah itu tidak boleh kita ingkari. Yang disebut tadi dengan istilah suatu yang mutawatir seperti Al-Quran. Kalau sesuatu yang masih ada perbedaan pendapat, maka Anda
Anda dengan saya boleh berbeda pendapat. Yang tidak boleh memaksakan pendapat saya diikuti oleh Anda, pendapat Anda diikuti oleh saya. Selama masih ruang terbuka untuk perbedaan diperbolehkan. Apalagi satu sisi pandang ilmu hadis itu bersifat subjektif. Ya, satu contoh, Syekh Nasruddin Al-Albani dalam satu bukunya, silsilah hadis-hadis yang sahih atau silsilah hadis-hadis yang dhaif. Di buku yang ini halaman A menjelaskan kalau ada hadis diriwayatkan oleh perawi fulan, ya, maka hadis ini lemah. Tapi terkadang di halaman lain, ya, perawi sama, tapi dianggap hadisnya sahih. Dan itu yang terjadi dalam buku hadis. Ya. Oleh karena itu, kita janganlah harus bersitegang, apalagi sampai berbeda pendapat yang menghantarkan kepada perpecahan Islam disebabkan perbedaan riwayat. Selama Al-Quran masih memberikan sebuah frame yang hal itu perbedaan bisa dimasukkan ke situ semua, maka dipersilahkan kita mengamalkannya. Oleh karena itu, amalan di bulan suci yaitu di antara bulan Rajab ini kita amalkan karena melaksanakan perintah Al-Quran. Satu, dalam At-Taubah ayat 36, yang kedua Al-Hajj ayat 30 dan Al-Hajj ayat 32. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat buat kita sekalian. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.